Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kepada para alim ulama yang senantiasa kami taati fatwa-fatwanya, kepada sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Rasul Gusti Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni berupa ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini saya akan membahas sedikit tema tentang sedekah. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menaruh simpati dan empati kita kepada orang lain yang berkekurangan, baik dari segi finansial, kekeringan jiwa dan motivasi, maupun hal-hal yang lainnya. Hal tersebut tentu saja sebagai bentuk perhatian khusus kita kepada mereka, misalkan dengan bentuk sedekah. Salah satunya adalah dengan berbagi makanan dan berbagi minuman. Contohnya, sekarang sudah viral di mana-mana tentang Jumat Barokah Jumber atau biasa disebut Jumber, Jumat Barokah. Di sana banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat kita yang membagikan sedikit hartanya untuk sekedar berbagi makanan dan minuman di masjid-masjid, di jalan-jalan, dan di tempat-tempat umum yang lainnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan berbelanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sedekah itu tidaklah harus dalam jumlah yang banyak. Sedekah bisa semampu kita, asalkan itu rutin, maka akan sangat bermanfaat. Salah satu sedekah yang paling mudah adalah sedekah subuh. Kenapa dengan sedekah subuh? Karena Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan pada orang yang menahan hartanya." Nah, sahabat-sahabat pasti di rumah punya toples koin kan? Nah, toples koin Gerakan Koin Kemandirian MWCN Opera itu bisa kita manfaatkan untuk sedekah subuh. Jadi setiap subuh kita rutin memasukkan uang semampu kita. Misalkan dari selesai belanja rutinan, belanja sehari-hari, kita bisa menyisihkan uang kita ada 500, kita masukkan 500. Seraya berdoa, "Ya Allah, hamba ingin segera diumrohkan ya Allah."
Besoknya lagi harus rutin ya. Ada 2000 kita masukkan lagi dengan berdoa, ya Allah, semoga anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang solih-solihah ya Allah. Hari ketiga kita masuk sedikit uang belanja kita masukkan lagi 10.000 rupiah. Jangan lupa dengan diiringi dengan doa. Ya Allah, semoga rumah tangga kami tetap adem, ayem, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain sedekah subuh dengan uang, kita juga bisa bersedekah dengan zikir. Langkah-langkah kita saat pergi ke masjid juga dihitung sebagai ibadah. Apalagi ditambahi dengan berzikir. Jika kita berzikir dengan amal dan hati, itulah lantunan zikir itu dianggap sebagai sedekah. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang macam-macam cara bersedekah. Setiap kali pagi menyingsing ada kewajiban kita bersedekah di setiap persendian kita. Mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih itu juga merupakan sedekah. Menolong orang yang sedang menaiki kendaraan merupakan sedekah. Mengantarkan barang ke kendaraan orang lain juga merupakan sedekah. Berucap yang baik juga merupakan sedekah. Setiap langkah kita menuju sholat juga merupakan sedekah. Sedekah tidak terbatas kepada semua itu. Sedekah semampu kita. Sedekah dengan ucapan, kalaupun tidak ada senyum pun juga termasuk sedekah kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah pernah kalian menyepelekan suatu kebaikan, walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, di antara manfaat bersedekah adalah 1. Sedekah dapat menolak bala. 2. Sedekah dapat memperpanjang umur. 3. Sedekah dengan bersedekah kita akan didoakan oleh para malaikat. 4. Sedekah dapat mendapatkan pahala yang berlimpah. 5. Sedekah dapat melembutkan hati. 6. Sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Dan yang ketujuh adalah sedekah dapat membersihkan harta kita. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sedekah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai besok kita harus banyak bersedekah. Apalagi kita bersedekah di bulan Ramadan, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Misalkan memberi takjil kepada orang yang berbuka puasa, memberi takjil kepada orang-orang yang sedang darus di musala maupun di masjid-masjid. Dan banyak lagi sedekah-sedekah di bulan Ramadan yang bisa kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lembut, dan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.